warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsad Al-Farisi dari SMK Negeri 2 Ciamis, asal Ciamis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Adi, Kak Anjas, Kak Jimmy, Kak Galih, dan rekan-rekan PKL atas antusiasmenya. Berdirinya saya di sini, saya akan melakukan presentasi perawatan berkala 80.000 km atau 48 bulan mobil All New Terios. Yang kedua adalah gimana sih cara membaca nomor rangka mobil Daihatsu. Di sini adalah huruf M. M di sini adalah regional. Regionalnya yaitu Asia. Yang kedua adalah ada huruf A, H. Huruf H yaitu negara pembuat. Negara pembuatnya yaitu Indonesia. Yang ketiga adalah K. K adalah pabrik pembuat. Pabrik pembuatnya adalah PT ADM, Astra Daihatsu Motor. Seterusnya ada huruf G. G itu adalah series. Seriesnya yaitu SUV. Next, ada nomor 8 yaitu ada body. Bodinya adalah All New Terios. Next, ada huruf F. F itu yaitu All New Terios ini dibekali mesin dengan 1500 cc dual PPTI dengan kode 2NR. Next, ada B. B adalah transmisi. Transmisinya di sini adalah Matic. Next, seterusnya yaitu ada grade. Grade di sini adalah high. Next, seterusnya ada huruf J. J yaitu negara tujuan yang akan diekspor. Negara tujuan yang akan diekspor ini adalah Indonesia. Next, ada huruf P. P yaitu tahun pembuat. Mobil All New Terios ini dibuat pada tahun P itu 2023. Next, ada huruf K. K adalah pabrik pembuat. Pabrik pembuatnya itu ada di Jakarta. Huruf selanjutnya adalah urutan produksi. Next. Perbedaan Terios grade 2 sama grade 1. Grade 1 sudah dilengkapi di setirnya yaitu play button seperti volume, mengecilkan volume, pindah-pindah untuk musik, dan telepon. Yang kedua adalah perbedaan yang kedua, dia sudah dilengkapi dengan fog lamp yang grade 2. Yang grade 1 dia belum dilengkapi fog lamp atau lampu kabut. Next, yang ketiga, Terios grade 2 sudah perbedaannya peleknya udah di milling. Yang tiga, grade 1 itu belum. Next. Pemasangan fender cover. Fungsi dari fender cover adalah melindungi headlamp dan bodi dari goresan. Next. Pemasangan car-lift to post. Pemasangan car-lift to post berfungsi untuk memudahkan mekanik untuk memperbaiki atau servis. Next. Engine komponen yang akan diperiksa. Next. Periksa semua komponen mesin. Yang ke satu adalah periksa pivot pulley. Periksa kekencangan, ketebalan, tarikan, pastikan pivot layak fungsi. Dia juga sering bersuara. Kalau bersuara berarti dia harus dilumasi pakai grease atau apa. Yang kedua adalah ganti oil engine. Ganti oil engine dengan cara pakai kunci 14 ring sama ratchet. Siapkan bak di bawahnya, tunggu hingga tiris dan ganti packing bautnya. Dengan diisi oli dan spesifikasinya yaitu 3,5 liter pakai OF, 3,3 liter tanpa OF, dan kekentalan SAE Society Automotive Engineer 0W20. Next. Yang ketiga adalah ganti saringan oli mesin dengan cara buka dashboard buka cover di bawah ada 2, lalu kelihatan OF-nya, lalu buka dengan kunci OF dengan ratchet. Fungsinya untuk mencegah penumpukan kotoran dan partikel logam di dalam mesin. Yang keempat adalah periksa sistem pendingin dan persambungannya. Periksa kebocoran, kerusakan, selang, klem, sambungan, pastikan selang tidak retak, bengkok, dan aus. Periksa juga pakai radiator cup tester. Periksa pakai radiator cup tester, dia berikan tekanan 1,1, kalau dia turun berarti ada kebocoran di sistem persambungannya. Berarti kalau dia stay, berarti tidak ada kebocoran. 5. Periksa tutup air radiator. Periksa karet inner, outer dari getas dan sobek. Periksa spring, tekan pastikan tidak macet.
Dan periksa juga pakai radiator cup tester. Periksa dan beri tekanan, yaitu tekanannya ada di tutup radiator, yaitu 1,1. Kalau dia turun, berarti radiator testernya sudah, tutup air radiatornya sudah jelek. Next. Ganti air radiator bleeding. Buka baut drain radiatornya di bawah radiator, lalu tunggu hingga tiris, lalu tutup kembali. Buka kap radiator, isi air radiator sampai penuh. Pasangkan alat penyedot ke komponen bleeding. Buka komponen bleeding pakai ring 10 sambil mengisi air radiator, jangan sampai kosong. Isi reservoir tank, nyalakan engine sambil gas hingga mesin panas. Cek selang radiator bagian atas sama bawah. Jika keduanya panas, berarti tidak ada udara di saluran pendingin. Jika salah satu selang panas, berarti ada udara yang terjebak. Jika suhu mesin naik drastis pas digas melebihi temperatur mesin, berarti tidak normal. Periksa blower pen radiator. Dia menyala pada saat 96 derajat. Apakah di 96 derajat dia menyala atau tidak? Next. Periksa tutup tangki. Periksa pemeriksaan karet dari getas, sobek, dan sama cek kerapatan tutup tangki. Yang kedelapan adalah periksa karkoal kanister. Periksa komponen kondisi selang dan pastikan selang pen valve tidak tersumbat oleh kotoran. Next. Yang kesembilan, ganti filter bensin. Dia ada cover pelindung, buka pakai ring 10. Lalu copot 2 soket in dan X pakai obeng min, lalu ganti. Berfungsi untuk menjaga kebersihan bensin yang mengalir ke injektor. Yang ke-10 adalah ganti filter udara. Mencegah kerak pada komponen mesin disebabkan oleh banyak debu atau kotoran yang masuk. Next. 11. Pemeriksaan baterai. Yang pertama adalah kondisi fisik. Pemeriksaan secara visual kondisi fisik dari keretakan ke kembungan atau hamil. Periksa cairan aki. Pastikan level volume cairan aki cukup, di atas maksimum, di atas minimum, dan tidak melebihi maksimum. Periksa tutup aki dan terminal baterai. Periksa tutup lubang ventilasi, pastikan tidak mampet. Pastikan terminal baterai bebas dari kerak atau korosi karena dapat mengganggu daya aliran. Next. Pemeriksaan baterai menggunakan Midtronic. Pasangkan probe merah dan probe merah ke positif dan pasangkan probe hitam ke negatif. Lalu enter, pilih in vehicle karena di sini akinya adalah aki basah, jadi yang dipilih adalah regular flooded. Kalau aki kering yaitu AGM flat. Next, pilih CCA. Next yaitu gas mesin tanpa beban. Lalu enter, lalu gas mesin pakai beban. Di sini adalah muncul hasilnya, yaitu spesifikasi baterainya yaitu 12 sampai 14 volt. Next. 12. Pemeriksaan pipa gas buang dan dudukannya. Periksa secara visual pipa gas buang. Periksa dari keretakan, kebocoran, kerusakan atau karat, korosi yang berlebih, deformasi akibat benturan atau tekanan. Periksa dudukan pipa gas buang. Periksa karet dudukan hanger apakah ada retak, aus atau putus. Pastikan dudukan karet dalam posisi yang benar dan mampu menopang pipa gas buang dengan baik. Periksa baut dari longgar, hilang atau rusak. Periksa sistem sambungan. Periksa plank, pastikan tidak ada kebocoran. Pastikan ada jelaga hitam di sekitar, tidak ada jelaga hitam di sekitar sambungan yang menandakan kebocoran. Next. 13 yaitu periksa kandungan COHC dan HC asap gas buang saat idle. 1. Pasang pipa pengukur gas ke ujung knalpot. Pastikan pipa pengukur gas terpasang rapat pada ujung knalpot kendaraan untuk mencegah kebocoran gas buang yang mengganggu akurasi pengukuran. Nyalakan gas analyzer dan mulai pengukuran. Aktifkan gas analyzer dan biarkan alat mulai mengambil sampel gas buang. Alat akan mengukur kandungan COHC
dan mungkin juga NOx dan O2 oksigen dari gas buang kendaraan. 3. Tunggu beberapa detik. Tunggu beberapa detik hingga hasil pengukuran stabil dan muncul pada layar alat. 4. Catat hasil pengukuran. CO adalah karbon monoksida, biasanya diukur dalam persentase. HC adalah hidrokarbon, biasanya diukur dalam satuan parts per million ppm. Catat hasil pengukuran untuk CO, karbon monoksida, dan hidrokarbon pada kondisi idle mesin. Next. Gas buang saat idle. Standar emisi karbon monoksida pada kendaraan baru seperti New Terios, emisi CO harus di bawah 0,3. Pada kondisi idle, berdasarkan standar emisi yang berlaku di wilayah tersebut. Standar emisi hidrokarbon dan emisi hidrokarbon pada kendaraan baru biasanya tidak melebihi dari 100 sampai 200 ppm pada kondisi idle. Jika hasil pengujian sesuai standar. Jika perlu ada tindakan lebih lanjut meskipun disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin sesuai jadwal. Jika hasil pengujian melebihi standar, periksa komponen pembakaran. Busi yang kotor atau aus dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Pastikan busi dalam kondisi baik dan bersih. Yang kedua adalah periksa injektor bahan bakar. Injektor yang kotor atau rusak bisa menyebabkan campuran bahan bakar tidak efisien. Bersihkan atau ganti jika diperlukan. Next, periksa filter udara. Filter udara yang kotor dapat mengurangi aliran udara yang ke mesin, mengganggu rasio bahan bakar dan udara, dan meningkatkan emisi. Gantilah filter udara jika diperlukan. Next. Pemeriksaan sasis dan bodi. Periksa pedal rem dan tuas handbrake. Pemeriksaan jarak bebas pedal rem pre-play. Pre-play adalah jarak pedal rem bergerak bebas sebelum rem mulai bekerja. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak bebas pedal saat ditekan ringan. Pada Daihatsu New Terios, pre-play pedal rem biasanya 3 sampai 10 mm. Periksa fungsi tuas rem parkir. Tarik tuas rem parkir hingga posisi terkunci. Periksa jumlah klik pada mekanisme tuas. Standar untuk Daihatsu New Terios adalah 4 sampai 7 klik. Saat tuas ditarik dengan kekuatan sedang. Jika jumlah klik terlalu sedikit atau terlalu banyak, lakukan penyesuaian. Pada strut kit rear brake. Next. Pemeriksaan tromol dan sepatu rem. Pemeriksa diameter dalam tromol rem belakang. Gunakan alat ukur jangka sorong untuk mengukur diameter dalam. Diameter dalam standar 254 mm atau 10 in. Diameter maksimum dalam 256 mm atau 10,079 in. Bila diameter lebih besar maksimum, maka ganti tromol rem. Next, periksa brake shoe. Ketebalan brake shoe. Gunakan penggaris untuk mengukur ketebalan sepatu rem. Standarnya yaitu 5 mm atau 0,197 in. Minimumnya 1 mm atau 0,39 in. Bila ketebalan sepatu rem kurang dari nilai minimum atau kaosan berlebih atau tidak rata, ganti sepatu rem. Next. Pemeriksaan brake pad dan disc brake. Periksa ketebalan pad. Periksa ketebalan pad lining pakai penggaris. Standarnya yaitu 10 mm atau 0,630 in. Minimumnya yaitu 1 mm atau 0,039 in. Bila ketebalan pad lining sama atau kurang dari ketebalan minimum, ganti brake pad. Periksa ketebalan disc brake. Gunakan mikrometer untuk mengukur ketebalan. Standarnya yaitu 16 mm atau 0,630 in. Minimumnya yaitu 15 mm atau 0,59 in. Gunakan dial gauge indikator untuk mengukur kausan maksimum, yaitu 0,06 mm atau 0,0024 in.
Jika round out melebihi maksimum, meskipun posisi telah diubah, gerinda disk depan. Bila ketebalan disk kurang dari sekian, maka ganti disk depan. Yang kelima adalah pemeriksaan silinder master dan silinder roda. Periksa reservoir tank dari kebocoran dan pastikan level minyak rem di atas minimum dan tidak melebihi maksimum. Periksa selang pipa minyak rem, pastikan bebas dari kerusakan, getas, dan keretakan. Tekan pedal rem untuk memastikan ada tekanan. Jika tekanan pedal terasa lembut atau turun secara drastis perlahan, maka ada kebocoran. Periksa wheel silinder roda. Tekan brake shoe kanan kiri, ada kemacetan. Jika ada, berarti piston atau silinder wheel berkarat. Di overhaul dan dibersihkan secara hamplas kotorannya. Lalu ganti sealnya. Lalu periksa seal dari sobek, getas, dan aus. Periksa di area wheel silinder apakah ada diselimuti minyak rem. Kalau ada, berarti dipastikan kebocoran di seal. Next. Proses pengurasan minyak rem lama. 1. Mulai pengurasan dari roda paling jauh dari master silinder belakang, kanan, depan, kanan, kiri. 2. Pasang selang ke baut bleeding, lalu buka baut bleedingnya sambil isi minyak rem. Jangan sampai kosong. Kalau kosong harus mengulang bleeding lagi. Yang ketiga adalah tekan pedal terus menerus sampai terasa ada tekanan, lalu tahan. Buka baut bleeding pakai ring 10 untuk mengeluarkan minyak. Langkah ketiga adalah tutup kembali baut bleeding sebelum pedal rem dilepas. Lakukan keempat roda, kalau ABS, kalau non ABS, sampai pedal ada tekanan. Pastikan level minyak rem di maksimum dan tidak melebihi, tidak kurang dari minimum. Next. Pasang ban kembali dan torsi baut roda. Torsi semua menggunakan kursi torsi dan mata shock 21 dengan berat 10,5 kg dengan cara menyilang. Tujuannya di torsi ban yaitu memberikan beban pada semua baut roda yang sama dan menstabilkan putaran roda. Next. 6. Periksa pipa selang dan saluran rem. Pemeriksaan selang rem. Periksa selang rem di semua titik sambung, terutama di bagian yang melintang. Pastikan tidak ada keretakan, kebocoran, keausan pada selang. Pemeriksaan saluran rem. Periksa seluruh jalur dari master menuju kaliper, rem depan, dan roda. Pastikan tidak ada kebocoran pada saluran minyak rem. Pemeriksaan kebocoran. Jika ada kebocoran, maka segeralah perbaiki dengan mengganti parts yang bocor. Lakukan pengisian ulang minyak rem dan bleeding rem. Next. Pemeriksaan roda kemudi dan penghubung roda kemudi. Spesifikasinya saat ditekan rodanya kanan kiri atau vertikal, pastikan long dan anti rodnya tidak menimbulkan suara. Lalu spesifikasinya, hidupkan mesin, periksa roda kemudi saat setir dibelok kanan kiri, pastikan tidak berat dan bunyi. Pastikan karet boot penutup tidak sobek dan tidak bocor. Grease pada T-rod end. Periksa kondisi karet, pastikan bootnya tidak sobek dan getas. Next. Periksa pengaturan roda depan. Periksa tu mengacu pada posisi roda depan, apakah bagian depan roda mengarah ke dalam, to in, atau keluar, to out. Gunakan aligner roda atau alat pengukur yang tepat untuk memeriksa sudut to, batas min sudut to, min, 303 dan max 0,03 derajat. Jika mobil memiliki masalah seperti kemudi tidak lurus atau ban cepat aus, kemungkinan ada masalah pada to. Next. Pemeriksaan chamber. Chamber mengacu pada kemiringan roda ke dalam negatif chamber atau keluar positif chamber saat dilihat dari depan mobil. Jika chamber terlalu negatif atau terlalu positif, ini bisa menyebabkan ban aus atau tidak merata. Standar sudut chamber yaitu 0,0 derajat atau 0.
ketika sopir naik di dalam kendaraan. Alat yang digunakan untuk mengukur chamber biasanya adalah alat pengukur sudut khusus atau alignment machine. Next. Pemeriksaan sudut caster. Caster adalah sudut yang berhubungan dengan kemiringan sumbu roda depan dalam arah belakang ke arah depan kendaraan. Pemeriksaan caster ini akan mempengaruhi kestabilan kemudi. Standar sudut caster min 4,05 sampai 8,20 derajat. Caster biasanya diperiksa menggunakan alignment machine atau alat khusus lainnya. Next. Periksa ball joint, karet, penutup, dan debu. Periksa dengan cara menggerakkan roda secara vertikal. Apabila terjadi kekocakan, berarti ball jointnya sudah aus. Apabila tidak terjadi kekocakan, berarti ball jointnya masih bagus. Pemeriksaan karet ball joint secara visual. Pastikan karetnya tidak sobek dan rapuh. Next. Ganti oli transmisi manual. Buka baut drain olinya, yaitu yang atas dulu baru yang bawah. Yang pengisian lalu pengurasan. Pakai sok 24 dan sliding T dan pemanjang sok. Siapkan bak di bawahnya lalu tunggu hingga tiris sambil ganti packing bautnya, lalu isi olinya ke tangki pompa. Lalu isi oli transmisi manualnya, yaitu 4,9 liter dengan kekentalan 80W 90. Lalu tutup baut pengisian. Pastikan kencang. Next. 11. Ganti minyak transmisi otomatis. Siapkan alat ATF Automatic Transmission Fluid yang telah diisi oleh oli matic 8 liter. Cabut selang yang ke oli matic, lalu nyalakan sebentar buat mastiin selang in dan X-nya. Pasang selang hitam yang ke ATF hitam, X, merah in, lalu kuras. Next. Nyalakan ATF dan tombol panah ke atas sampai ada gelembung di kaca. Isi oli matic 2 liter buat flushing, lakukan 4 kali. Yang keempat isi tidak diplasing lagi, yaitu 1,1 liter. Pindah-pindah transmisi dari P sampai L dalam satu menit, lalu ganti. Next. Ganti roda gigi diferensial. Buka baut drain atas bawah pakai sliding T plus sok 24. Tunggu oli bekasnya terkuras habis hingga tiris. Siapkan bak di bawahnya. Bersihkan baut drain. Periksa apakah ada kerusakan atau keausan. Jika perlu, ganti seal washer untuk mencegah kebocoran. Next. Pasangkan kembali baut drain. Pastikan bautnya udah diganti. Packing dengan yang baru. Isi oli diferensial oli hingga mencapai level pengisian. Pastikan level oli sesuai spesifikasi, yaitu 2,4 liter. Atau oli keluar sedikit dari lubang pengisian ketika level olinya tepat. Pasang kembali baut pengisian, pastikan terpasang rapat. Bersihkan baut drain dan pengisian dari oli pakai majun dan cleaner. Next. 13, yaitu pemeriksaan suspensi depan belakang, shock absorber front. Karet spesifikasinya yaitu karet penutup debu tidak sobek, spring saat ditekan kembalinya tidak lama, bushing bebas dari aus, sobek dan keras. Pastikan piston rodnya tidak baret-baret. Piston rod ketika ditekan lalu dilepas, kalau lama kembalinya atau tidak kembali sama sekali berarti shocknya sudah jelek. Disarankan untuk pergantian shock. Next. Shock absorber belakang. Spesifikasinya yaitu oil seal tidak bocor, piston rodnya tidak baret, shock absorbernya ditekan kembali tidak lama, cek bushing dari sobek atau aus, rembesan oli tidak melebihi cover debu shock absorber rank 3 dan 4. Nah, kalau yang 1 sama 2 itu sudah parah, disarankan untuk pergantian shock. Next.
Periksa baut dan mur pada sasis mobil understyle. Baut di sini adalah baut 14, 17, 19. Periksa semua baut, baut kaliper, baut mounting, baut shock belakang. Intinya yang terjangkau oleh kunci. Next. 15. Periksa kondisi ban tekanannya plus ban cadangan. Ukur kedalaman tapak ban menggunakan jangka sorong dan vernier. Standarnya yaitu 1,6 mm. Periksa kondisi fisik ban dari benjolan, retakan, dan sobek. Periksa keausan ban secara tidak merata. Lihat apakah ban aus di bagian tengah atau pinggir. Hal ini menandakan masalah pada sudut roda atau tekanan ban yang tidak sesuai. Periksa tekanan ban menggunakan alat tire pressure gauge. Tambahkan tekanan ban jika kurang dan pastikan tekanan sesuai standar SOP. Tekanan SOP ban yang depan 3,34 PSI, belakang 38 PSI. Efek tekanan ban terlalu rendah dapat merusak ban dan pelek karena ban tidak mampu meredam benturan dengan baik. Efek tekanan terlalu tinggi, ban menepak ke jalan dan akan lebih sedikit, jadi beresiko ban jadi selip. Next. 16. Periksa semua lampu, klakson, penghapus kaca, dan pencuci kaca. Periksa lampu depan. Periksa lampu utama pada posisi low dan high beam. Pastikan tidak ada cahaya yang meredup. Pastikan tidak ada kerusakan pada reflektor dan kaca lampu. Pastikan lampu fog lamp-nya menyala keduanya. Pastikan lampu kedua sen, hazard, nyala dan berkedip sesuai ritme yang benar. Periksa lampu belakang. Nyalakan kunci kontak ke on, lalu injak rem, lalu periksa kedua lampu rem. Pastikan nyala tidak redup. Pastikan lampu sen atau hazard belakang nyala dan berkedip sesuai ritme yang benar. Masukkan gigi transmisi ke mundur, lalu pastikan lampu mundurnya nyala, tidak redup. Periksa lampu plat atau no polisi, pastikan keduanya nyala. Next. Ganti saringan udara filter AC yang berfungsi untuk menyaring udara agar yang keluar jadi lebih bersih. Next. 18. Periksa jumlah refrigeran AC. Periksa tekanan rendah dan tinggi pada sistem AC menggunakan manifold gauge. Spesifikasinya yaitu periksa jarum manifold gauge yang berwarna biru, apakah jarumnya menunjukkan angka 115-20 PSI, dan jarum manifold gauge warna merah menunjukkan angka 15-200 PSI, berarti sistem AC masih bagus. Pemeriksaan singlas untuk melihat kondisi. Lihat singlas atau kaca, apabila sistem AC-nya nyala, ada air atau kabut seperti yang mengalir, berarti refrigerantnya ada. Next. Rotasi ban. Rotasi 4 ban yaitu dari belakang ke depan, dari depan itu ke belakangin secara kayak huruf X gini. Tujuan rotasi ban mobil adalah untuk memastikan keausan ban yang lebih merata. Next. 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 Sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan atau perkataan yang kurang nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.